Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Tatia Putri dengan NIM 1010324000221. Saya akan menjelaskan hasil penyederhanaan aljabar boolean dan hasil penyederhanaan dengan peta Karnaugh bagian SOP. Saya Dian Rusmati Talib dengan NIM 1010324000147. Saya akan menjelaskan bagian penyederhanaan dengan aljabar boolean dan penyederhanaan dengan Key-map atau peta Karnaugh dalam bentuk POS. Perkenalkan, nama saya Danar Fadila Azaki dengan NIM 101032417. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika pada aplikasi Logically dan juga rangkaian logika secara fisik. Pertama itu saya akan menjelaskan hasil penyederhanaan dengan aljabar boolean dalam bentuk SOP atau minterm atau sum of product, yang dimana kombinasi nilai-nilai kubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 0100, 0101, 0110, 0111, 1111, 1100, 1101, dan 1111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah seperti ini, atau dalam mintermnya adalah seperti ini. Nah, ini maksud kita sederhanain. Nah, terus kita sederhanain yang ada di dalam kurung. Nah, kan identitas sehingga menghasilkan reaction positif sama dengan 1. Nah, kita masukin lagi ininya yang sederhana tadi. Jadinya W aksen X1, X dikali 1, ditambah WX kali 1. Jadinya W aksen X plus WX. Nah, ini menggunakan hukum komplement, sehingga hasilnya adalah X. Hasil penyederhanaan dengan peta Karnaugh itu seperti ini. Minimasinya itu 1 dan maksimasinya 0. Hasil penyederhanaan SOP-nya itu, yang dimana SOP adalah 1, seperti ini. Karena di sini ada yang sama, kita cukup mengambil salah satunya aja. Jadi hasilnya akan seperti ini, hasil ekspresinya. Nah, itu kita pisahkan Y aksen dan Y-nya. Nah, terus lalu kita sederhanakan yang bagian dalam kurung menggunakan hukum komplement, distribusi, hukum identitas, sehingga menghasilkan ekspresi seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu yang ini kita menggunakan hukum identitas, hukum komplement, ini hukum identitas, hukum komplement, dan hukum distribusi, sehingga hasil akhirnya adalah X plus Z aksen. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari penyederhanaan dan aljabar boolean dalam bentuk POS. Kita lihat di sini, POS adalah maxterm. Kombinasi nilai-nilai kubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 pada soal kami adalah 0001, 0011, 1001, dan 1011. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanan POS adalah FWXYZ seperti ini. Atau dalam lambang maxterm adalah FWXYZ sama dengan M1, M3, M9, M11 sama dengan P1, 3, 9, dan 11. Lalu dari fungsi boolean yang kita dapatkan, kita sederhanakan lagi. Kita tulis seperti tadi, lalu kita sederhanakan. Dan ini hasil penyederhanaannya. Lalu ada beberapa hukum-hukum seperti hukum distributif pada bagian yang ini, dan hukum komplement pada bagian yang ini, dan yang ini. Serta ada hukum identitas. Contohnya seperti ini. Sehingga menjadi seperti ini, dan hasil paling sederhananya adalah X plus Z aksen. Lalu saya akan membacakan hasil penyederhanaan peta Karnaugh bagian POS. Jadi yang kita ketahui, 1 adalah minimasi, 0 sama dengan maksimasi. Jadi maksimasinya, kita tulis seperti tadi FXYZ-nya, lalu kita pecah menjadi 2 bagian, lalu 2 hasil ini kita masukkan lagi, kita gabungkan kembali, lalu kita sederhanakan. Dan di sini kita mendapatkan satu hukum, yaitu hukum komplement pada bagian yang ini, dan satu hukum identitas pada bagian yang ini. Lalu kita sederhanakan dan menjadi X plus Z aksen. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian C, yaitu rangkaian logika pada aplikasi Logically, dan juga bagian D, yaitu rangkaian logika fisik atau secara asli. Jadi saya akan menjelaskan keduanya secara langsung agar lebih dapat dimengerti lah oleh teman-teman semua. Jadi learning by doing gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini yang pertama itu ada Y aksen X, Y aksen, Z aksen. Karena di sini udah inputnya udah 1 ya, berarti di sini tinggal kita on kan yang ininya, kita on kan. Lalu kita beralih ke yang pertama. Yang pertama tadi adalah
W action X Y action Z action, W action X Y action X, ya benar, X Z action. Oke, kita nyalakan ya di output. Nah, yang kedua itu ada di W action X Y action Z. Kita nyalakan awalannya action X Y Z action. Oke, udah. Nah, untuk yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada di W action X Y Z action. W action X Y Z action. Oh ya, tadi saya lupa, jangan lupa ini di untuk outputnya juga dinyalakan ya, agar listriknya bisa teralirkan. Untuk rangkaian keempat kita nyalakan lagi. Rangkaian keempat ada di W action X Y Z. Berarti W action X Y Z. Nyalakan di outputnya. Lalu kita beralih ke rangkaian kelima. Rangkaian kelima nyalakan. Rangkaian kelima ada di WX Y action Z action. WX Y action Z action. X Y Z action. Oke, jangan lupa kita nyalakan buat outputnya. Lalu kita beralih ke yang rangkaian ke 6. Rangkaian ke 6 ini kita nyalakan. Rangkaian ke 6 ada di WX Y action Z. Oke. WX Y action Z. Oke, sudah. Nah, kita nyalakan untuk rangkaian ke 7. Kita ada di WX Y Z action. Nyalakan rangkaian input awalnya WX Y dan Z action. Oke, kita nyalakan untuk outputnya, dan juga untuk rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian ke-8 kita nyalakan inputnya ada di WX Y Z. Nah, berarti kita biarkan seperti ini dan kita untuk outputnya nyalakan. Nah, untuk tahap terakhir itu karena kita tadi baru menyalakan si inputnya, maka kita harus nyalakan si outputnya agar lampunya bisa menyala seperti di Logically ini. Kita nyalakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SOP setelah penyederhanaan. Nah, bisa dilihat di sini rangkaiannya menjadi sangat simpel setelah penyederhanaan, hanya seperti ini. Di sini juga sama di Logically, di aplikasi Logically, yaitu rangkaian logika secara aplikasi. Itu juga sudah sangat simpel ya untuk bagian SOP yang sudah disederhanakan ini. Nah, jadi di sini inputnya itu hanya dari X dan Y tambah Y action. Nah, kita nyalakan dulu input awalnya. Lalu untuk input dari X nya juga kita nyalakan. Kita nyalakan juga untuk yang Y tambah Y action. Nah, di sini karena SOP itu 1, otomatis yang Y nya itu 1 dan yang Y action nya itu 0. Nah, kita nyalakan untuk and on nya. Lalu kita nyalakan dan lampu pun nyala. Kita lanjut ke POS sebelum penyederhanaan. Nah, POS itu kan memang pada kondisi awalnya adalah 0. Jadi yang bukan aksen itu berarti dia akan tetap berangka 0 pada rangkaian listrik fisiknya gitu kan. Nah, kita mulai pada yang pertama yaitu W tambah X tambah Y tambah Z aksen. Kita nyalakan input dari awalnya, lalu input yang gerbang pertamanya yang rangkaian pertama. Di situ W, X, Y dan Z aksen, otomatis yang aksen hanya 1, berarti yang di sini rangkaian angka satunya hanya ada 1. Nah, kita nyalakan juga untuk outputnya. Nah, lalu di rangkaian kedua kita nyalakan, di sini ada W, X, Y aksen Z. Berarti di sini W, X, Y aksen. Nah, satu lagi berarti Z ya. Nah, Z. Oke, udah. Lalu kita nyalakan juga untuk outputnya. Nah, ini untuk yang rangkaian ketiga kita nyalakan dulu inputnya. Bisa kita lihat di sini W action X Y Z action. Nah, berarti yang satunya itu ada 2, yaitu W action W action 1 X Y dan Z action, berarti ini 1. Nah, nyalakan untuk outputnya. Dan untuk gerbang yang keempat nyalakan inputnya. Di sini bisa lihat dulu W action X Y action Z action. Nah, berarti di sini yang terakhir itu ada 3, W action X Y action dan Z action. Nyalakan untuk outputnya. Dan setelah keseluruhan output sudah menyala, kita output yang paling terakhir itu gerbang yang di sini. Kita nyalakan dan lampu pun nyala. Terakhir adalah POS setelah penyederhanaan. Bentuknya mirip dengan SOP yang setelah penyederhanaan, namun ada sedikit perbedaan pada gerbangnya. Nah,
Nah, di sini input yang dimasukkan POS tanpa aksen itu kan 0, POS minusnya 0. Nah, di sini untuk input yang bawah adalah hasil dari W kali W aksen. Hasil dari W kali W aksen itu sama dengan 0. Berarti di sini kita taruh 0. Lalu yang sebelah sini kita masukkan input X tambah Z aksen. Kita nyalakan dulu powernya. Lalu di sini ini X yang berarti 0 dan Z aksen yang berarti 1. Nah, di sini kita nyalakan powernya. Nah, sudah. Nah, di sini ada gerbang 0 ya. Kita langsung nyalakan, maka lampu pun akan ya.